Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka kajian kitab Nadham Hidayatul Adqiya dengan Ummul Quran, suratul Fatihah dan surat Al-Ikhlas 3 kali. Kita sempurnakan dengan shalawat amrik. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Al-Ikhlas. 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 Allahumma salli wa sallim ala Ahmad amrik wa Muhammadin khalqik wa as'ada kaunik adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik nas'aluka Allahumma bih wa faqihna fi dinih wa ahyina ala sunnatih wa amitna ala millatih wa ahsyurna fi zumratih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif kitab Nadham Hidayatul Adqiya Asy-Syaikh Zainuddin bin Ali Al-Ma'bari Al-Malibari rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi wa afadha alaina min nafahatihi fid dharaini amin. Yang kedua, ayyakunal abdu idza usiba bi musibatin fi dunyahu min dhihabi malin aw waladin aw ghairi dzalik arghabu fi thawabi dzalika mimma dhahaba minhu fid dunya ayyabqa lahu wa hadza aidan yansha'u min kamalil yakin. Nah, ini bisa sampai pada kesempurnaan keyakinan. Kalau diomong kelihatannya ya kurang etis, kurang bagus sok. Ketika kehilangan sesuatu, harta benda, bahkan sampai kehilangan anak istri, ya justru bersyukur. Nah, karena keyakinannya bahwa itu yang terbaik dan Allah akan menggantinya yang lebih baik lagi. Bisa dalam bentuk gantian itu, bisa dalam bentuk ya misalkan anak ya diganti anak, atau diganti dengan pahala yang berlipat. Jadi ketika kehilangan, ketika apapun, tidak menjadi bersedih hati. Ini karena keyakinannya yang kuat. Di salah satu riwayat diceritakan bahwa Sufi Agung Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ditinggal mati oleh salah satu anaknya yang waktu itu masih kecil. Kemudian ibunya, istri Syekh Abdul Qadir itu ya bersedih. Sementara Syekh Abdul Qadir tidak kelihatan sedih sama sekali. Syekh Abdul Qadir beranggapan justru anak itu semakin gelibet dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini kan ya sudah benar-benar satu hal yang tidak bisa diterima oleh akal, tapi masuk di dalam keyakinan. Kita latihan untuk menanamkan keyakinan bahwa apapun yang diambil dari kita, Allah pasti bermaksud menggantinya dengan yang lebih baik dari yang diambil. Misalkan tanpa sebab kita kehilangan sesuatu. Nah, yakinlah bahwa Allah akan mengganti sesuatu yang lebih baik dari yang kita kehilangan sesuatu itu. Ini wilayah keyakinan memang. Nah, jika sudah seperti itu, itulah yang mengantarkan seseorang menjadi orang yang zuhud. Yang ketiga, ayyastawiya indal abdi hamidu wa dhammu fil haq. Wa hadza min alamati zuhdi fid dunya wa ihtiqariha wa qillatir raghba fiha. Ini
ini benar-benar sama dirasa antara dipuji dan dicaci, dihina oleh orang. Bisa begitu, ini juga termasuk tanda bahwa ia menganggap dunia seisinya ini sesuatu yang remeh-temeh, sesuatu yang tidak bernilai. Di Al-Quran Allah berfirman, "Qul mata'ud dunya qalil." Katakanlah bahwa kesenangan duniawi, kenikmatan duniawi, harta benda duniawi itu sedikit, kecil, remeh. Maka seperti ini cara kita menanamkan. Apapun masalah, jika itu terkait duniawi, itu masalah kecil. Sebaliknya, apapun masalahnya, sekecil apapun, ketika itu menyangkut masalah ukhrawi, keakhiratan kita, itu masalah besar. Apalagi kalau masalah keilahian. Dari sinilah kita terus-menerus diingatkan. Dan kita hampir sering mendengarkan, walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik bagimu dibandingkan dunia. Kita terus sering mendengarkan itu. Tapi kita masih kalah, sering kalah. Sering kali menganggap bahwa dunia jauh lebih penting. Walaupun tidak secara lisan, tidak secara langsung. Tapi bahasa tubuh kita, bahasa hati kita, seringkali kemudian menganggap bahwa akhirat itu kalah penting dibanding duniawi. Kehidupan akhirat itu ya kalah menjanjikan dibanding kehidupan duniawi. Padahal ayatnya tidak begitu. Ayatnya sudah jelas-jelas, walal akhiratu khairun laka minal ula. Siapapun yang lebih mencintai duniawi, pastilah ia akan gila hormat. Pastilah ia suka disanjung dan dipuji. Oleh karena itu, mari kita terus belajar meningkatkan kefahaman kita masing-masing, dan sedikit demi sedikit kita harus terus berlatih untuk melepaskan kemelekatan kita kepada harta benda, kepada kekayaan duniawi. Karena tidak akan mungkin seseorang menapaki jalan spiritual, apalagi jalan yang sudah ditempuh oleh para wali kekasih Allah, jika tidak meninggalkan dunia seisinya di hati. Sekali lagi, yang ditinggalkan itu adalah di hati, bukan di saku. Akan tetapi, bagaimana bisa meninggalkan dunia di hati tanpa terlebih dahulu sering melatih dirinya melepaskan apa yang ada di sakunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah, bimbingan kepada kita semua untuk terus-menerus diberikan kemampuan untuk mendekat ke hadirat beliau sedekat mungkin. Dan tentu jika kita ingin menjalin hubungan sedekat mungkin dengan Allah, kita akan menjauh sejauh mungkin dengan duniawi. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muridin as-sadiqin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi sholihin al-muslihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.